Kita lanjut lagi ya, Mas. Nggak bosen apa, Mas? Anting Putri, nggak tahu ya teman-teman. Sancang ini, aduh, ya pokoknya telah suka ya suka, cuman ya nggak terlalu gimana-gimana lah ya. Nah ini kita punya bahan kimeng nih, ini udah lama banget ya. Cuman di pot aja. Astaga, ini udah kurang lebih 3 tahunan lebih ya teman-teman. Malah sekitar kurang lebih 4 tahunan malahan ya. Bener-bener dari apa ya? Cangkokan, pecah batang ya, pecah batang terus konsepan dua mata tunas. Itu di video-video saya dulu ya yang omongannya masih berbelit ya. Ya mohon maaf ya teman-teman, namanya masih masih belajar ngomong ya. Yang penting kan kita tetap dari dulu sampai sekarang kan tetap ada perbedaan ya. Jadi dari saya menjelaskan itu sudah tetap ada perbedaan ya. Nah, ini kemarin saya mulai buat coakan ya atau alur ya teman-teman, karena ini eh, dia seperti kaki bebek awal mulanya ya. Cuman kan kalau untuk sekarang kan sudah enggak ya tuh. Serem ya. Ini udah ke pemecahan juga, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nanti bisa kita cutting nih. Nah, ini kita cutting aja ya. Ini kita cutting. Ini kita cutting. Ini bisa kita pakai dua mata tunas. Kita pendekkan lagi maksudnya. Kita pakai yang di depan sama di belakangnya sana ya. Nah, oke, sudah cukup ya. Tuh, ini kimeng ya. Kimeng. Depan belakang masih bebas ini nanti. Lingkar batangnya juga lumayan ya, 30 lebih ini ya. Sekitar hampir 40-an lah ya. Kalau 35 ada nih. 35 lebih nih. Cabang 1 2 terusan sudah lengkap ya. Oke, kita lanjut lagi di bahan anting putri ya yang akan kita konsep atau kita rapikan ya. Oke, untuk pertumbuhannya sangat bagus sekali ya, teman-teman. Ini ada penunggunya ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini juga udah sangat subur sekali ya. Subur makmur pokoknya. Tuh. Ini yang akan kita rapikan ini ya, teman-teman. Tuh. Wah, ini serem banget nih. Ma. Nanti akan kita rapikan. Ini akan kita rapikan ya. Dan kita akan cek dulu perkembangan yang satunya nih, bahan anting putri yang satunya juga sangat subur sekali ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kita coba cek perkembangannya. Oke, sip. Konsepan pemula ya, teman-teman. Jadilah buat nongkrong ini malam-malam nih. Satu dua terusan background udah lengkap semua juga, tinggal pengelosan saja. Kalau waktunya udah pas, udah balance, tinggal kita cutting ya. Tuh, mantap ya. Oke, kita langsung ke sini dulu. Ini tadi masih bingung juga saya untuk tampak depannya pakai yang mana ini. Mau seperti ini atau mau dari sebelah sini juga bisa ya. Kita coba lihat dari sebelah sini. Wah, sebelah sini juga bisa ya. Tapi untuk sementara waktu yang penting kita rapikan dulu untuk tampak depan masih bebas ini ya. Yang penting kita rapikan dulu ya, teman-teman. Kita taruh sini dulu untuk kameranya ya. Kalau untuk masalah akar ini dia sudah ada akar dominan ya, dominan, dominan. Jadi nanti pas di bawah cabang ada akar dominan, pas di atas cabang ya, di atas cabang ada akar dominan. Kalau untuk masalah nanti membuat tahapan selanjutnya itu
nanti dulu ya teman-teman, kita pikirkan nanti dulu karena kita masih mengejar untuk pengelosan supaya ini balance dulu. Setelah 1 2 terusan background dia sudah ada minimal seperti itu, baru akan kita tahap untuk proses lanjutan ya. Jadi dia biar tidak mengganggu pertumbuhan. Kadang-kadang ada kemarin ada yang bertanya dengan saya, Mas, apakah untuk pohon yang saya kirimkan videonya tersebut setelah saya lihat seperti ini ya, untuk pohonnya masih konsepan awal seperti ini, itu boleh di apa ya, tahap akarnya. Oh, sebenarnya tidak ada masalah yang pohon-pohon teman-teman sendiri ya. Itu monggo silahkan ya. Cuman kalau untuk menurut saya lebih baik dan lebih afdol itu ketika pembuatan tahapan itu dia sudah minimal hampir balance lah 1 2 3 terusan ya. Gerak dasar dia sudah terbentuk hampir sempurna, itu baru kita buat tahapan. Supaya kenapa? Ketika dia sudah membuat perantingan yang tidak memerlukan pengelosan yang sangat signifikan ataupun akar itu dia nanti bisa memenuhi kebutuhan yang akan kita inginkan ya. Contohnya dia akan serempak ya teman-teman. Jadi perantingan dia juga masuknya ke tahapan akar kedua. Itu lebih baik seperti itu kalau menurut saya pribadi. Karena kalau kita cutting seperti ini, kadang-kadang kalau pohonnya dia stres, itu dia ini ya teman-teman, untuk pohonnya akan apa, stuck ya. Jadi misalkan ini cabang di sini, ini kan jalur nutrisinya kan di sini nih, ya kan? Itu kalau kita potong ini nyetak ya teman-teman. Itu yang ditakutkan seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk akar yang penting dia sudah tertata, bagus, sudah programan. Untuk selanjutnya tahapan ke akar itu dia masih bisa kita pikirkan nanti ya. Tuh, jadi seperti itu. Dan banyak kejadian juga seperti itu ya. Pohonnya setak gara-gara pres akar. Itu biasanya sering kejadian seperti itu. Ini kemarin cuman kita gergaji aja ya teman-teman. Videonya ada juga kok pas kita buat apa, pengonsepan awal ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di video sebelumnya ya. Untuk catok kita pakai produk dari Ryuga ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nyari nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi biar nggak salah beli ya. Karena kemarin ada yang nanyain, Mas bener nggak catok yang saya beli ini Mas? Ternyata yang dibeli rekrut ya teman-teman. Yang untuk bangunan itu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Untuk harganya kan juga murah alhamdulillahnya. Kalau ini sedang sih menurut saya pribadi, nggak terlalu mahal ya. Apalagi yang karbon ini ya teman-teman. Awetnya juga awet. Ini udah 4 tahunan ya. Saya pakai masih jos ya teman-teman, tanpa kendala sama sekali ya. Ini kalau ada yang berminat boleh ya. Ini kita kasih nota 2,5 ya teman-teman. 2,5. Atau mau bahan-bahan lain, tunggul-tunggulan ya, ada ya teman-teman. Lingkar batangnya berapa? Ini lingkar batangnya 35-an ya. Lebih deh, 37 ya kemarin. Kalau 35 itu yang satunya ya. Hampir 40.
Oke, hati-hati ya. Ini kenapa tidak langsung saya rapikan dari pertama, karena kita masih menunggu titik tumbuh ya. Lebih baik seperti itu ya teman-teman, daripada kita langsung rapikan ternyata titik tumbuhnya nggak pas kan, nanti kita ngulang lagi. Kalau dia sudah seperti ini, titik tumbuhnya sudah pas, tinggal kita rapikan, dah selesai. Jadi seperti ngono menjuang kita nih, mak itulah sabar be, tidak baca aman kita nih nak bermain di bonsai ini nak, harus buru-buru nih, tidak baca saro gitu. Aman nak langsung buru-buru berarti belilah. Kalau cak kita ini wong kecil nak buru-buru, ay berhentilah, saro dewek di kita, duit dak kate. Oke, sudah ya. Nah, ini tinggal kita rapikan ya. Ini kenapa saya potong tidak habis ya teman-teman, karena kita masih bingung nanti untuk tampak depan pakai yang mana ya. Kalau langsung kita cutting sekarang, nanti kedepannya enaknya dari sebelah sana, hilang mata tunasnya, repot ya teman-teman. Harus nyari background ya. Untuk medianya ini kemarin kok masih banyak yang nanya ya, berarti untuk subscriber Bonsai Deso Mas Bondes ini masih banyak yang baru bergabung juga ya. Untuk medianya ini saya pakai pasir bangunan ya, sekam mentah, sedikit kokopit, dan untuk topping itu biasanya pakai pasir malang ya. Untuk medianya itu tok ya. Aduh ya Allah, kejepit. Hmm. Kejepit ini tadi ya teman-teman. Nah, masuk di sini ya. Langsung biru dia. Oke, tinggal kita atasnya ini kita rapikan ya.
Kalau biasanya saya merapikan itu dari pinggir dulu ya teman-teman. Kita lihat itu. Nggak langsung dari tengah ya. Oke, sudah cukup ya. Oke, sudah. Nah, itu hasil sementaranya seperti ini. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita coba kasih background ya. Nah, mantap ya teman-teman. Sip. Oke, terima kasih banyak ya sudah menonton sampai akhir seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pemrosesan bahan-bahan selanjutnya ya. Salam dari saya, salam dari Bun Sandeso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal kita kasih pupuk, pus, kita tutup dengan pasir malang. Wah, ganteng ya.